Pendeta memimpin pemakaman saat tiba-tiba roboh tertembak. Pengawal di sampingnya siap membalas, namun tewas tertembak di dada. Usai membunuh keduanya, pelaku keluar hutan mendekati wanita targetnya. Ia menyuruhnya diam, lalu melepas penutup kepalanya dan menembak pinggangnya. Lubang kubur di depannya pun jadi makam mereka. Namun saat sang pembunuh sedang sibuk membereskan mayat-mayat itu, dari kejauhan seorang gadis memotret kejadian tersebut dengan kameranya. Bahkan bukan hanya satu foto yang diambilnya. Tanpa disadari pembunuh, gadis itu kabur ke hutan bawa kamera. Ia ingin minta tolong paman dan lapor polisi, tapi pamannya tak ada di mobil. Tak disangka, pamannya malah bertemu pembunuh itu dan sempat mengobrol. Saat kembali, si gadis melihat kejadian tersebut. Usai membunuh pria itu, sang pelaku menodongkan pistol ke si gadis. Saat akan menembak, ia melihat kamera di pinggangnya. Gadis itu pun kabur ke rumah petani untuk minta tolong. Pemilik rumah yang bingung bertanya ada apa, namun tiba-tiba kaki gadis itu tertembak. Mengikuti arah peluru, terlihat sang pembunuh melangkah dengan sikap dingin, perlahan mendekati rumah itu. Belum sempat pria itu bereaksi, tiba-tiba terdengar lagi satu tembakan yang mengarah ke matanya. Melihat lawannya datang dengan niat jahat, pria itu segera mundur ke dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu mengambil 2 butir peluru terakhirnya untuk mengisi senjata. Saat pembunuh naik tangga, pria itu menembak. Tembakannya kena tapi tidak fatal. Si pembunuh terkejut lalu berseru jika gadis itu diserahkan, dia akan pergi. Namun pria di atas menolak keras. Karena posisi di atas lebih untung, dia mengancam akan menembak jatuh si pembunuh. Kesal, pembunuh itu memungut selongsong peluru dan sadar senapan rusak itu jarak tembaknya terbatas. Sambil mengejek, dia bilang senapan itu cuma cocok buat burung, bukan orang. Tapi pria itu tetap tenang menjawabnya. Dia berkata, "Aku akan menembak tepat di kepalamu hingga terlepas dari tubuhmu. Aku akan langsung menelepon pihak polisi sekarang juga." Mendengar pria itu mau menelepon polisi, si pembunuh panik. Ia ke dapur, mengambil telepon yang ternyata rusak. Lalu, ia menemukan ponsel pria itu di pojok. Merasa semua alat komunikasi sudah dikuasai, ia makin percaya diri dan berhenti bicara. Ia segera mencari obat, menemukan 2 botol miras, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ia membuka botol dan menuangkan isinya ke luka. Setelah desinfeksi, ia membakar pisau hingga merah, lalu menahan sakit luar biasa saat menempelkannya ke luka. Sementara itu, pria di lantai atas juga tidak tinggal diam. Ia meminta gadis itu mencari 2 kotak bohlam dan sebuah handuk, lalu membungkus semua bohlam dengan handuk dan memecahkannya di dadanya, kemudian menaburkan pecahan bohlam di tangga. Dengan cara ini, begitu si pembunuh naik ke atas, mereka akan langsung mendengar suara, sehingga bisa segera bersiap menghadapi situasi apapun. Melihat Mike di depannya tampak bukan orang jahat, Annie pun menceritakan semua yang baru saja terjadi, termasuk soal foto si pembunuh yang ada di kameranya. Mengetahui situasinya seperti itu, Mike segera meminta Annie mengeluarkan gulungan film, lalu membungkusnya dengan kantong plastik dan menyembunyikannya di dalam tangki air toilet. Dengan begitu, meskipun si pembunuh membakar rumah, gulungan film itu tetap bisa diselamatkan. Saat menghadapi si pembunuh, Mike menceritakan kisahnya. Dulu ia punya keluarga bahagia, tapi suatu hari anaknya tersandung kawat besi buangan Mike, kepalanya terbentur batu, lalu meninggal. Setelah itu, istrinya pulang ke rumah orang tua, sementara Mike tinggal sendiri di peternakan. Namun, saat ia merindukan anaknya, si pembunuh justru menemukan kertas di tanah. Isinya surat maaf, Mike. Aku tak bisa mengatakannya langsung padamu. Setelah membaca surat itu, si pembunuh terus-menerus mengejek nasib tragis Mike. Annie segera maju dan memeluknya, serta berjanji bahwa setelah semua ini selesai, dia akan menjadi putri Mike dan merawatnya hingga akhir hayat. Namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Mike langsung waspada. Suara tembakan itu ternyata terdengar oleh polisi yang berada beberapa kilometer jauhnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti di depan pintu. Si pembunuh segera memakai penutup kepala, lalu membidikkan pistolnya ke arah pintu dan menembak saat polisi mengetuk. Setelah melihat targetnya tertembak, ia hendak mengurus mayat, tapi seorang gadis melompat dari jendela, lalu memanjat kembali ke lantai 2. Si pembunuh segera menyembunyikan mobil polisi ke dalam gudang. Begitu melihat si pembunuh pergi, Mike yang bersembunyi di atas langsung membawa pistol ke balkon. Ia mengancam pembunuh itu untuk segera pergi, atau dia akan bertindak tegas. Namun si pembunuh tetap tenang karena menyadari senjata di tangan pria itu hanyalah senapan angin. Meski mematikan, jarak tembaknya pendek sehingga pria itu tak bisa berbuat apa-apa. Dari keraguannya, si pembunuh yakin senjatanya cuma berisi 1 peluru. Kalau tidak, dia pasti sudah menembak. Sadar pikirannya terbaca saat lawan hendak menarik pelatuk, Mike buru-buru kembali ke kamar. Sadar senjatanya sisa 1 peluru, Mike tak berani menembak karena itu satu-satunya kartu tawarnya. Saat Mike ingin melindungi Annie, si pembunuh justru menyandera polisi sekarat dan mengancam tukar nyawa. Mike menolak permintaan gila itu. Tak disangka, si pembunuh malah mematahkan 10 jari polisi itu dengan palu, lalu menodongnya. Sekali lagi, ia mengancam Mike agar menyerahkan si gadis. Kan? Tiba-tiba suara tembakan yang mendadak langsung membuat Mike terkejut. Mike terkejut, tak menyangka pembunuh berani menembak polisi. Ia menyadari suasana mendadak sunyi. Apa pembunuh sudah pergi? Ia segera menyuruh Annie ke kamar mandi, lalu mengambil senapan dan turun memeriksa. Sampai di bawah, Nick sadar pembunuh sudah kabur, hanya menyisakan sepatu bot di lantai. Khawatir pelaku naik ke atas.